Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rida Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, demi akses pendidikan yang merata, Komisi 8 DPR RI mendukung program sekolah rakyat sebagai alternatif pendidikan berkualitas yang tidak hanya memutus rantai kemiskinan, namun juga membentuk karakter dan mental kepemimpinan. Tingginya angka putus sekolah dan pernikahan dini di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memberikan akses pendidikan secara merata. Komisi 8 DPR RI mendukung program sekolah rakyat sebagai alternatif pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menyampaikan, sekolah rakyat tidak hanya untuk memutus rantai kemiskinan, tetapi juga memiliki misi besar dalam membentuk generasi emas dengan mengedepankan pendidikan karakter yang dimulai dari hal-hal kecil. Sekolah rakyat adalah model ideal pendidikan masa depan yang mengedepankan guru yang berkualitas, fasilitas yang layak, serta pembentukan karakter dan mental kepemimpinan. Ternyata tidak sekedar memutus rantai kemiskinan, tetapi di dalamnya memiliki semacam misi yang lebih kuat. Salah satunya adalah, pertama, mempersiapkan generasi-generasi emas itu dari sebuah nilai kedisiplinan, kejujuran, tetapi juga penguatan terhadap sarana prasarananya. Saya barusan mengatakan kepada guru, kepala sekolah, jangan mengatakan ini sekolah dari kalangan miskin, ini untuk orang-orang yang nggak punya, jangan pernah. Mereka justru dipersiapkan di sebuah sekolah yang berkualitas demi generasi emas. Lebih lanjut, Maman mendorong agar sekolah rakyat dilengkapi dengan fasilitas teknologi mutakhir agar sejalan dengan visi Presiden yang menekankan pentingnya teknologi dan dialog aktif dalam pendidikan. Pemerintah daerah harus aktif berkolaborasi dengan Kemensos di kabupaten dan menyukseskan program sekolah rakyat. Dari Jawa Tengah, Divo Rahman, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pada peninjauan langsung di area Jembatan Pulau Balang yang diproyeksikan menjadi rest area ruas tol Balikpapan IKN, anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Novita Wijayanti menilai perlu terpenuhinya fasilitas pendukung keamanan dan juga keselamatan seperti lampu penerangan hingga CCTV. Meninjau langsung area Jembatan Pulau Balang yang diproyeksikan menjadi rest area di ruas tol Balikpapan IKN, Komisi 5 DPR RI mendorong peningkatan fasilitas keamanan di area jembatan. Lokasi rest area yang berdampingan dengan muara membutuhkan fasilitas keamanan yang mumpuni demi menjamin keselamatan pengguna rest area. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menyebut, Jembatan Pulau Balang merupakan penghubung antara Balikpapan dengan Penajam Pasir Utara yang merupakan lokasi IKN. Untuk itu, fasilitas pendukung keamanan dan keselamatan harus dipenuhi di area Jembatan Pulau Balang seperti pemasangan tembok pembatas, lampu penerangan, hingga CCTV. Dari sisi pengamanan yang harus dilakukan sebagai antisipasi. Kemudian kalau masyarakat sedang di rest area istirahat, nanti lupa ya, di sekelilingnya ada air, kemudian ada tembok, penyangga itu tidak diperhatikan, sehingga saya tadi mengusulkan jangan sampai lupa dipasang ada guardrail atau pengaman di pinggirannya, CCTV-nya juga harus di beberapa titik, lampu-lampunya juga harus mensupport ya, terutama CCTV karena kita berharap tempat ini cantik tetapi nyaman dan aman untuk keselamatan karena keselamatan utama dan nyawa manusia itu sangat berharga. Lebih lanjut, Novita menilai rest area dengan keindahan Jembatan Pulau Balang dan alam sekitarnya akan menjadi daya tarik masyarakat untuk mengunjungi area ini. Selain itu, pembangunan fasilitas rest area menjadi salah satu bagian dalam penerapan SPM atau Standar Pelayanan Minimal Tol. Dari Kalimantan Timur, Elisa Purba, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, jaminan kepastian hukum bagi pemerintahan kabupaten kota menjadi salah satu alasan Komisi 2 DPR RI dalam menilai pentingnya rancangan undang-undang kabupaten kota. Informasi selengkapnya tentunya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Dari 268 sampel beras premium yang diuji, 85%-nya ternyata ini berasnya oplosan. Digabung antara beras kualitas rendah dengan kualitas premium, namun dijual seolah-olah beras premium. Ini kerugiannya 99 triliun. Ini kan terjadi berulang sebenarnya. Sejak awal reformasi begini nih, penyakit birokrasi kita itu memecahkan masalahnya tadi pada fenomenanya saja. Saran kami Komisi 4 harus melakukan dual track approach sekaligus. Pertama adalah penegakan hukum, bahwa orang-orang yang melanggar itu harus diusut tuntas dan dikasih hukum seadil-adilnya. At the same time kita benahi cara pemerintah tuh mengeluarkan policy gitu. Kurang ajar menurut saya itu policy-nya itu, kebijakannya itu ya. Udah harga HET itu begitu rendah dibandingkan dengan harga gabah kering panen. Kemudian yang harusnya si Bulog itu cepat menjual, malah ada oknum yang menahan. Stok beras di Bulog itu tertinggi selama 57 tahun terakhir gitu. Kenapa harganya melambung tinggi? Aneh bin ajaib tuh. Siapa yang meminta Bulog untuk menahan tidak mendistribusikan dulu stok beras yang ada di gudang, padahal gudang Bulog semuanya sudah penuh? Siapa? Hanya di TVR Parlemen. Hadir sebagai satu-satunya kanal siaran resmi yang menyajikan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI penyampaian RUU APBN 2026 secara live. Langsung dari Gedung Nusantara DPR RI. Ikuti siaran langsungnya hanya di TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menilai rancangan Undang-Undang Kabupaten atau Kota penting untuk segera dirumuskan. Mengingat banyaknya kabupaten kota yang belum memiliki dasar hukum tetap dan masih mengacu pada Undang-Undang sementara tahun 1959 yang tidak lagi relevan dengan kondisi daerah saat ini. Guna memperbarui aturan mengenai pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status kabupaten kota di Indonesia, Komisi 2 DPR RI menilai rancangan Undang-Undang Kabupaten Kota penting untuk dilakukan untuk memperbaiki nomenklatur hukum, memperkuat karakteristik daerah, serta menjamin kepastian hukum bagi pemerintah kabupaten kota. Anggota Komisi 2 DPR RI Dedi Yefri Sitorus mengungkapkan, banyak kabupaten kota yang belum memiliki dasar hukum tetap dan hingga kini masih mengacu pada Undang-Undang sementara tahun 1959 yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan kondisi daerah saat ini. Selain itu, nomenklatur hukum yang usang tidak hanya berdampak pada kejelasan wilayah administratif, tetapi juga pada pengembangan daerah secara menyeluruh. Kita membahas bagaimana bisa melakukan percepatan terhadap undang-undang daerah kabupaten kota tadi, karena itu kan diperlukan untuk kepastian hukum, termasuk wilayah, karakteristik daerah, dan sebagainya. Perbaikan nomenklatur hukum tentu yang ada konsekuensi legalnya, dan juga tentu menjadi acuan buat daerah juga ketika mau mengembangkan daerahnya. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menyebut, masih terdapat 4 kabupaten kota di Sulawesi Utara yang nomenklaturnya bermasalah dalam perundang-undangan lama. Masalah ini harus diselesaikan melalui RUU Kabupaten Kota yang sedang dibahas Komisi 2 DPR RI agar tidak terus menimbulkan ketidakpastian hukum. Kita berharap kabupaten kota di 4 kabupaten kota yang ada saat ini yang bermasalah dan tentunya kabupaten lain yang belum ada masalah ini jangan muncul juga ini. Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah dinamika global yang semakin kompleks, anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Mulyadi menyoroti efisiensi kerja dan juga kualitas produksi PTPN Group di Sumatera Utara. Dengan pemanfaatan teknologi terkini, termasuk penggunaan drone dalam pemantauan lahan yang menjadi salah satu wujud transformasi bisnis dan juga teknologi. Penguasaan lahan yang luas oleh PT Perkebunan Nusantara atau PTPN tidak sebanding dengan nilai tambah produk turunan. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasril Bahar mendorong penguatan hilirisasi industri kelapa sawit agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Nasril Bahar menyampaikan, dengan penguasaan lahan yang cukup luas, PTPN memiliki potensi besar dalam hilirisasi sawit guna memberikan nilai tambah, daya saing, dan ketahanan industri nasional. Namun, ia menyoroti pertumbuhan bisnis PTPN yang dinilai stagnan.
bahkan cenderung menurun dari sisi produktivitas dan ekspansi. Nasril juga menyoroti proses pengolahan lanjutan dari CPO menjadi produk jadi oleh PTPN yang dinilai belum maksimal. Kita meminta kepada SQ pemerintah dan badan usaha milik negara untuk melakukan hilirisasi yang bersifat downstream turunan sawit itu sendiri. Tentunya beberapa hal kendala seperti kebutuhan dana, ya, belum optimalnya hasil dari perkebunan. Secara faktual bahwa luas areal yang dimiliki oleh PTPN saya pikir tidak kalah dengan swasta lainnya seperti Astra, Wilmar dan sebagainya. Kita ingin PTPN ini holding khususnya yang dikelola oleh holding Palamco, ya, ini bisa menjadi leader. Hilirisasi sawit merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat peran Indonesia dalam industri pangan dan energi berbasis kelapa sawit. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI mendorong percepatan transformasi di tubuh PTPN dan industri sawit nasional secara keseluruhan. Dari Medan, Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI dukung PT Wuling Motors melakukan ekspansi bisnis di tanah air karena telah memberikan kontribusi nyata dalam menyerap lebih dari 90% tenaga kerja lokal. Berhasil menyerap hingga 11.000 tenaga kerja lokal, anggota Komisi 7 DPR RI Riko Menoza mengapresiasi kontribusi PT SEIC General Motors Wuling Indonesia dalam menekan angka pengangguran. Riko menilai serapan tenaga kerja lokal oleh Wuling Motor pada sektor industri manufaktur otomotif memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, ia menyampaikan atensi terhadap Wuling Motor yang telah mempercayakan tenaga kerja lokal dalam proses produksi kendaraan listrik di Indonesia, termasuk warga di sekitar kawasan industri. Di sisi lain, Riko mengapresiasi peran Wuling Motor dalam mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan dengan memproduksi kendaraan listrik. Kita apresiasi yang pertama bagaimana Wuling ini walaupun brandnya brand China tetapi mereka menggunakan sumber daya manusianya lebih dari 90% masyarakat kita, ya. Artinya kan ini juga menguntungkan bagaimana kesempatan pekerja yang ada di sini, bahkan tadi dikatakan sampai 11.000 ini kan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Indonesia yang ada di sekitar wilayah sini. Kemudian yang kedua sudah ramah lingkungan, ya, karena kan kita tahu dengan era semakin maju, ya sedikit demi sedikit sudah terjadinya peralihan masyarakat kita untuk menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Nah, mudah-mudahan yang tadi juga kita tanyakan produk-produk yang spare part dan lain sebagainya memang sudah bisa diproduksi di sini. Melalui keterlibatan lebih dari 90% SDM lokal, Wuling Motor tak hanya menghadirkan inovasi otomotif berbasis listrik, tetapi juga menunjukkan anak bangsa mampu berkontribusi dalam mendukung industri hijau yang mandiri dan berkelanjutan. Dari Cikarang, Jawa Barat, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah kemajuan zaman dan juga pesatnya perkembangan teknologi, masih banyak anak-anak bangsa yang terpinggirkan dari akses pendidikan. Bukan karena kurang semangat belajar, namun karena keterbatasan fasilitas, biaya, maupun jarak yang memisahkan mereka dari sekolah formal. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sekarang Anda semua sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Selamat menyaksikan. Dan saya alhamdulillah sudah 4 periode berada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah melewati pemilu dan suara individunya terbanyak. Jadi suara individu terbanyak. Dan perlu dicatat ya, suara yang diperoleh oleh istri saya, Dr. Ratnawati, melampaui suara perolehan saya. Jadi ya bakatnya adalah gitu ya. Quality time dengan istri. Karena bagaimanapun perjuangan hidup saya dari awal, dari titik nol, seperti di pom bensin, mulai dari nol bersama dengan istri. Hanya di TVR Parlemen.
Hadir sebagai satu-satunya kanal siaran resmi yang menyajikan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI penyampaian RUU APBN 2026 secara live. Langsung dari Gedung Nusantara DPR RI. Ikuti siaran langsungnya hanya di TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR RI memandang pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, hadirnya sekolah rakyat menjadi bentuk nyata perlawanan terhadap ketimpangan. Melalui fungsi legislasi, anggaran dan juga pengawasan, DPR RI terus mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada pemerataan pendidikan. DPR RI percaya sekolah rakyat bukan sekedar alternatif, namun menjadi jembatan menuju keadilan sosial dan juga masa depan yang lebih terang. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Pada 14 Juli 2025, 63 sekolah rakyat mulai beroperasi di sejumlah daerah, menyusul 37 sekolah rakyat beroperasi pada akhir Juli hingga pertengahan Agustus 2025. Total 159 sekolah rakyat ditargetkan telah beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026 yang menampung 620 rombongan belajar dengan total 15.370 siswa. Kurikulum sekolah rakyat mengacu pada standar pendidikan nasional dan menerapkan materi penguatan karakter dan keterampilan. Seleksi dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik. Komisi 8 DPR RI mendukung program sekolah rakyat dan siap mengawal pelaksanaannya melalui dukungan anggaran dan kebijakan. Menurut Ansori Siregar, melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim bisa mendapatkan pendidikan secara gratis, baik jenjang SD, SMP, maupun SMA. Khususnya yang berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Melalui program berbasis asrama, peserta didik sekolah rakyat akan mendapatkan pendidikan gratis, termasuk makan, pakaian, dan tempat tinggal yang disediakan negara. Kita sudah menggelontorkan dana anggaran sekitar 1,2 triliun untuk sekolah rakyat ini. Jadi, dan untuk tahun 2025 baru sekitar 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Itu agak darurat waktunya, tapi masih bisa dibangun. Mudah-mudahan nanti masih ada kemungkinan menambah dari 100 sekolah rakyat di 2026. Secara terpisah, Alimuddin Kolatlena menekankan pentingnya verifikasi lapangan secara ketat dalam proses perekrutan peserta didik sekolah rakyat agar benar-benar merekrut anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Mengingat kuota sekolah rakyat sangat terbatas, pengawasan perlu dilakukan secara cermat. Jangan sampai ada warga kategori mampu secara ekonomi terdaftar di sekolah rakyat. Nah, data itu perlu kita verifikasi lagi di lapangan supaya benar-benar memastikan bahwa yang direkrut sekolah di sekolah rakyat itu benar-benar yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrim sesuai dengan data DTSEN itu. Karena kita tahu bahwa misalnya satu wilayah kalau persentasi angka masyarakat miskin, keluarga miskin dan miskin ekstrim dibandingkan dengan hanya 100 kuota yang 100 sampai 200 kuota miskin dan miskin ekstrim yang dibutuhkan di tahun pertama, tentu tidak berbanding lurus. Masih terlalu banyak keluarga miskin dan miskin ekstrim yang belum terdaftar di sekolah. Tim Liputan TVR Parlemen. Pemirsa, negara yang aman merupakan negara di mana warga dan pengunjungnya merasa aman dan terlindungi dari berbagai ancaman dan juga bahaya yang tentunya menjadi impian bagi banyak orang. Dan pemirsa, berdasarkan Indeks Perdamaian Global, terdapat beberapa negara yang termasuk ke dalam 5 urutan negara paling aman di dunia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Hadir sebagai satu-satunya kanal siaran resmi yang menyajikan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI penyampaian RUU APBN 2026 secara live.
langsung dari Gedung Nusantara DPR RI. Ikuti siaran langsungnya hanya di TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, di sini terkait keamanan salah satu faktor penting yang tentunya menjadi pertimbangan seseorang untuk tinggal menetap atau hanya singgah di suatu negara. Dan keamanan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu stabilitas politik, tingkat kejahatan, kemakmuran ekonomi, keharmonisan sosial pemerintahan yang efektif, dan juga masih banyak hal lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan 5 negara paling aman di dunia pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa, keamanan menjadi faktor terpenting dalam memperoleh kenyamanan menjalani hidup. Tinggal di negara yang aman pastinya menjadi impian semua orang. Tapi, gimana sih cara mengukur tingkat keamanan suatu negara? Salah satu cara mengukur keamanan sebuah negara adalah menggunakan Indeks Perdamaian Global atau GPI. Indeks ini mengukur negara-negara di dunia dalam kategori yang aman hingga paling berbahaya. GPI menampilkan 163 negara dengan peringkat paling aman dan berbahaya berdasarkan 23 indikator. Penilaian ini meliputi jumlah konflik kekerasan internal dan eksternal, tingkat ketidakpercayaan, ketidakstabilan politik aksi teror, hingga jumlah pembunuhan. Laporan GPI dirilis Institut Ekonomi dan Perdamaian setiap tahun. Mereka menjadikan perdamaian sebagai ukuran kesejahteraan dan kemajuan yang positif. Lalu, negara apa saja sih yang paling aman di dunia? Apakah Indonesia termasuk? Let's check it out! Di peringkat pertama, negara paling aman di dunia ditempati Islandia. Islandia mendapatkan poin GPI senilai 1,12 poin. Islandia adalah negara Nordik yang berlokasi di sebelah utara Samudra Atlantik dan sebelah barat Laut Eropa. Tingkat keamanan di Islandia tentunya juga didorong sejumlah faktor. Standar hidup yang tinggi, populasi yang kecil, sikap sosial yang kuat terhadap kejahatan, tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kepolisian, pasukan keamanan yang terlatih dengan baik, serta ketegangan kelas sosial dan ekonomi yang minim, merupakan beberapa faktor yang membuat keamanan rakyat Islandia terjamin. Uniknya, Islandia bahkan tak memiliki militer dan polisi tidak membawa senjata api. Polisi Islandia hanya membawa tongkat yang dapat diperpanjang dan semprotan merica. Posisi kedua negara paling aman di dunia ditempati oleh Denmark. Menurut GPI 2023, Denmark menduduki posisi kedua sebagai negara teraman dengan skor 1,310. Penduduk Denmark banyak yang melaporkan mereka merasa aman kapanpun, baik siang maupun malam. Negara ini memiliki tingkat kesetaraan yang tinggi dan rasa tanggung jawab bersama yang kuat terhadap kesejahteraan sosial. Dua indikator tersebut berkontribusi terhadap rasa aman dan bahagia warga di Denmark. Di Denmark, korupsi di dunia bisnis atau politik jarang terjadi. Ini karena kejujuran dan kepercayaan merupakan prioritas utama bagi warga. Kerennya lagi, Denmark juga memiliki program sosial yang membantu mereka hidup nyaman. Misalnya, setiap orang di Denmark memiliki akses ke pendidikan tinggi dan layanan kesehatan tanpa biaya tambahan. Dan para lansia diberikan bantuan perawatan di rumah. Wah, asik sekali ya! Irlandia memiliki skor 1,312 dan menduduki urutan ketiga dalam hal keamanan. Kejahatan di Irlandia cukup rendah dan hanya ada sedikit ancaman kekerasan budaya atau terorisme.
Padahal, landscape Irlandia mungkin menimbulkan resiko keselamatan yang lebih besar bagi penduduk karena banyak tebing dan jalanan berkelok. Selandia Baru menempati posisi keempat sebagai negara paling aman di dunia. Tingkat kejahatan di Selandia Baru sangat rendah dan sama seperti di Islandia, polisi di Selandia Baru juga tidak membawa senjata api. Warga Selandia Baru pada umumnya berpikiran terbuka dan memiliki undang-undang yang menjamin kebebasan berbicara atau berekspresi. Masyarakat Selandia Baru terkenal mempunyai sifat kiwi atau lucu, rendah hati, suka membantu, setia, dan tidak suka konfrontatif. Negara ini juga menjadi lokasi tujuan pendidikan terkenal di dunia. Austria menduduki posisi kelima sebagai negara teraman di dunia dengan skor 1,316. Austria merupakan negara yang sangat aman untuk dikunjungi dan kejahatan serius jarang terjadi. Selain itu, Austria terhindar dari aksi terorisme besar dalam beberapa tahun terakhir. Destinasi wisata juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Austria untuk memikat para wisatawan. Terdapat banyak sekali lokasi wisata yang menyajikan pemandangan alam yang menakjubkan. Indonesia menempati peringkat ke-53 dari 162 negara soal keamanan. Indonesia hanya mencapai skor GPI 1,83. Peringkat ini masih kalah dari Vietnam yang berada di peringkat 40 dengan skor GPI 1,75 dan Malaysia di peringkat 19 dengan skor GPI 1,51. Itulah tadi 5 negara teraman di dunia. Pemirsa tertarik untuk mengunjunginya? Ternyata keamanan negara juga dipengaruhi kesejahteraan dan perlindungan hak-hak bagi warga negaranya ya pemirsa. Semoga suatu hari nanti Indonesia juga dapat menempati posisi negara teraman di dunia. See you on next episode. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan juga sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya, Rini Reski. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.